Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Salat bering salam tidak lupa kita hadiahkan untuk baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan antaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang ketiga pada materi pertemuan 3 yang berjudul menganalisis aspek pasar dan pemasaran. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Figia Maizatul Fitri dengan NIM 22053113, Bagas Jaya dengan NIM 21053206, Kori Astukustina dengan NIM 22053101, dengan saya sendiri Dewi Rahmati Febrian dengan NIM 22053124, dan terakhir yaitu ada Rizky Ramdhani dengan NIM 22053150. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi ini. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Figia, kepada Figia dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pasar dan pemasaran. Pasar diartikan sebagai mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual, atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, dan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun potensial. Lalu materi selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Variabel-variabel tersebut yaitu yang pertama, segmentasi berdasarkan geografis, yaitu bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim. Yang kedua yaitu segmentasi berdasarkan demografis, yaitu umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras. Yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Lalu yang keempat yaitu segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk. Materi selanjutnya yaitu next, pasar sasaran atau market targeting. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar meliputi yang pertama yaitu evaluasi segmen pasar, ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, dan margin laba dari setiap segmen. Lalu, struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Yang pertama yaitu pemasaran serba sama, melayani semua pasar dan tawaran pasar dalam arti tidak ada perbedaan. Yang kedua yaitu pemasaran serba aneka, merancang tawaran untuk semua pendapatan, tujuan, atau kepribadian seperti beda desain untuk industri mobil. Yang ketiga yaitu pemasaran terpadu, khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kori. Kepada Kori dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang posisi pasar. Menentukan tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Baiklah, selanjutnya yaitu ketepatan dalam
Selanjutnya yaitu ketepatan dalam mengukur dan meramalkan permintaan. Terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama itu ketepatan dalam mengukur permintaan. Eh, Aspeknya yang pertama yaitu penggunaan data historis. Data penjualan historis memberikan gambaran tentang pola dan tren permintaan di masa lalu. Selanjutnya cara mengukurnya yaitu dengan analisis deret waktu, yaitu dengan menganalisis data penjualan berdasarkan waktu untuk memahami tren musiman, siklus, dan pola jangka panjang. Lalu rata-rata bergerak. Menggunakan rata-rata bergerak untuk merapikan fluktuasi data dan melihat tren lebih jelas. Keuntungannya yaitu data historis memberikan dasar yang kuat untuk memahami perilaku permintaan. Selanjutnya pada survei dan penelitian pasar, yaitu mengumpulkan data langsung dari konsumen melalui survei untuk mengukur preferensi dan permintaan. Selanjutnya cara mengukurnya, yaitu dengan kuesioner dan wawancara. Menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan wawasan langsung dari konsumen. Fokus grupnya yaitu mengadakan diskusi kelompok untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen lebih mendalam. Selanjutnya keuntungannya yaitu survei dan penelitian pasar memberikan wawasan terkini tentang preferensi konsumen dan potensi permintaan. Selanjutnya pada analisis data transaksi dan media sosial, yaitu menganalisis data transaksi dan media sosial untuk memahami tren dan sentimen konsumen secara real time. Cara mengukurnya yaitu dengan analisis data transaksi, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak analitik untuk memantau dan menganalisis data transaksi. Selanjutnya, pemantauan media sosial. Dengan menggunakan alat pemantauan media sosial untuk menganalisis percakapan, ulasan, dan umpan balik konsumen. Lalu keuntungannya, yaitu memberikan pemahaman yang lebih cepat dan akurat tentang perilaku konsumen. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Ramdhani. Oke, baik. Terima kasih, Kori. Baiklah, selanjutnya yaitu saya sendiri akan melanjutkan pada ketepatan dalam meramalkan permintaan. Meramalkan permintaan adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai metode untuk mencapai ketepatan yang tinggi. Ada beberapa metode dan pertimbangan untuk memastikan ketepatan dalam peramalan tersebut. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan model matematika dan statistik untuk meramalkan permintaan berdasarkan data historis dan variabel lainnya. Dengan cara meramalkannya yaitu regresi linear, menganalisis hubungan antara variabel independen, misalnya harga, promosi, dan variabel dependen, misalnya penjualan, untuk meramalkan permintaan. Selanjutnya ada model ARIMA, Auto Regressive Intricate Moving Average, menggunakan model statistik yang kompleks untuk meramalkan permintaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor autokorelasi dan tren. Dengan keuntungan metode kuantitatif memberikan hasil yang terukur dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu yang kedua metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan penilaian subjektif dan intuisi untuk meramalkan permintaan. Cara meramalkannya yaitu menggunakan pendapat ahli, mengumpulkan pendapat dari pakar industri atau manajer berpengalaman untuk meramalkan permintaan. Selanjutnya ada metode Delphi dengan menggunakan serangkaian survei bertahap untuk mencapai konsensus di antara para ahli tentang permintaan pasar. Dengan keuntungan metode kualitatif memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mungkin tidak tercermin dalam kuantitatif. Yang ketiga yaitu analisis tren dan indikator ekonomi dengan menggunakan data makroekonomi dan tren pasar untuk meramalkan permintaan. Dengan cara meramalkannya yaitu yang pertama analisis tren ekonomi, mengikuti indikator ekonomi seperti GDP, tingkat pengangguran, dan inflasi untuk memahami pengaruhnya terhadap permintaan pasar. Selanjutnya yaitu ada yang kedua analisis industri, mengidentifikasi tren industri dan perubahan kebijakan
yang dapat mempengaruhi permintaan. Dengan keuntungannya memahami konteks ekonomi yang lebih luas yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik kombinasi. Teknik kombinasi menggabungkan berbagai metode untuk meningkatkan ketepatan peramalan. Dengan cara meramalkannya yaitu yang pertama, kombinasi model kuantitatif dan kualitatif. Menggunakan model kuantitatif untuk menghasilkan perkiraan awal dan menggabungkannya dengan wawasan kualitatif untuk penyempurnaan. Yang selanjutnya, yang kedua, pengujian dan validasi model. Menguji dan memvalidasi model peramalan dengan data aktual untuk meningkatkan akurasi. Dan yang terakhir yaitu keuntungan. Teknik kombinasi dapat meningkatkan ketepatan dan kendala dalam peramalan. Ketepatan dalam mengukur dan meramalkan permintaan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Dengan menggunakan berbagai metode yang tepat dan melakukan analisis yang mendalam, bisnis dapat mengurangi risiko kesalahan perencanaan, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu kecepatan dalam menganalisis data dan sumber data. Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Ketepatan dalam menganalisis data sangat penting agar hasil analisis dapat dipercaya dan digunakan secara efektif. Selanjutnya yaitu sumber data dalam analisis. Ada dua sumber data dalam analisis. Yang pertama yaitu sumber data primer, yaitu dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen. Dan yang kedua yaitu sumber data sekunder, yaitu dokumentasi, data statistik, artikel, dan juga publikasi. Selanjutnya akan disambung oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya tentang ketetapan dalam menganalisis data, di mana ketetapan dalam menganalisis data mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu validitas data, yaitu di mana validitas menunjukkan sejauh mana data mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, cara memastikan validitas ini, yang pertama menggunakan instrumen yang telah diuji keandalannya. Yang kedua, menggunakan teknik pengukuran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang kedua yaitu reliabilitas data, di mana konsistensi data jika diukur dalam kondisi yang sama, data yang reliable menghasilkan hasil yang stabil dan dapat direproduksi. Yang ketiga yaitu keakuratan data. Keakuratan data menunjukkan sejauh mana data bebas dari kesalahan. Faktor yang mempengaruhi keakuratannya yaitu yang pertama, kesalahan manusia dalam pencatatan data, yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap pengukuran, yang ketiga, kesalahan dalam metode pengambilan sampel. Yang terakhir yaitu objektivitas dalam analisis. Analisis data harus dilakukan tanpa bias atau kepentingan tertentu. Teknik untuk meningkatkan objektivitas yaitu yang pertama menggunakan metode statistik yang sesuai. Yang kedua memeriksa kembali data dengan metode yang berbeda. Yang ketiga memastikan transparansi dalam proses analisis. Yang selanjutnya yaitu ketetapan dalam mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif, yaitu metode benchmarking dan metode kuesioner. Di mana metode benchmarking adalah proses membandingkan praktik, kinerja, dan strategi bisnis dengan organisasi lain yang dianggap sebagai permintaan industri pesaing terbaik atau disebut dengan best in class. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi area yang akan dibandingkan. Yang kedua, pilih organisasi referensi. Yang ketiga, kumpulkan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, implementasi perbaikan. Yang selanjutnya yaitu ketetapan dalam benchmarking.
di mana ada tiga. Yang pertama yaitu data yang akurat. Pastikan data yang dikumpulkan dari organisasi referensi akurat dan relevan. Yang kedua, konsistensi dalam metode, yaitu gunakan metode yang konsisten dalam pengumpulan dan analisis data untuk memastikan hasil yang dapat dibandingkan. Yang ketiga, validasi hasil, di mana validasi hasil benchmarking dengan data internal dan pertimbangan konteks organisasi sendiri. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan materi yang terakhir oleh Bang Bagas. Kepada Bagas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dewi. Materi selanjutnya adalah metode kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi dari responden. Nah, di sini terdapat langkah-langkah. Yang pertama, tentukan tujuan kuesioner. Tujuan kuesioner ini adalah tentukan tujuan utama dari kuesioner seperti mengukur permintaan pasar dan memahami preferensi konsumen. Nah, yang kedua, rancangan pertanyaan. Rancangan pertanyaan yang jelas, relevan dan tidak bias. Pertanyaan dapat berupa pilihan ganda, skala, Likert, atau pertanyaan terbuka. Yang ketiga, pilih sampel responden. Tentukan sampel responden yang representatif dan target pasar atau populasi yang ingin diteliti. Yang keempat, distribusikan kuesioner. Distribusikan kuesioner melalui berbagai saluran seperti survei online, email, atau pos. Yang kelima, kumpulkan dan analisis data. Kumpulkan data dari kuesioner yang telah diisi dan analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan. Slide berikutnya. Nah, di sini terdapat ketepatan dalam kuesioner. Yang pertama, desain pertanyaan yang baik. Pastikan pertanyaan kuesioner dirancang dengan baik untuk menghindari bias dan kesalahan interpretasi. Yang kedua, sampel yang representatif. Pilih sampel responden yang representatif untuk memastikan hasil yang dapat digeneralisasi. Yang ketiga, validasi data. Validasi data yang dikumpulkan dengan metode lain untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil. Ketepatan dalam mengukur permintaan pasar secara kuantitatif. Yang pertama, metode pertumbuhan. Metode ini digunakan untuk memprediksi permintaan pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan historis. Yang kedua, trendless square. Metode ini menggunakan pendekatan statistik untuk menentukan tren permintaan di masa dan berdasarkan data historis. Langkah-langkahnya mengumpulkan data penjualan selama beberapa periode. Dan kedua, menggunakan rumus regresi linear untuk menemukan garis tren terbaik. Yang ketiga, metode market share. Metode ini mengukur permintaan berdasarkan pangsa pasar suatu produk dibandingkan dengan total pasar industri. Langkah-langkahnya menentukan total permintaan pasar suatu industri. Yang kedua, menghitung presentasi pangsa pasar bisnis berdasarkan data penjualan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Bagas sudah mempresentasikan materi yang terakhir. Sekian dari materi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.